Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membuat pembahasan soal bahasa Indonesia tentang resensi, hikayat, laporan hasil observasi, dan teks anekdot. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Famila Cinta Radinsa, kelas 10 dari jurusan Produksi Film. Yang pertama adalah soal tentang resensi. Nomor 1, kalimat yang menginformasikan penggalan resensi buku non-fiksi adalah A. Kekuatan novel ini tidak hanya terletak pada realitas hidup tokoh Ongga yang sulit diduga. B. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa buku ini sangat baik dibaca oleh orang yang terusik dengan ulah tamunya. C. Kemunculan buku ini telah memperkaya hasanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. D. Mokhtar Lubis memperlihatkan sikap jiwa yang ditemukan pada diri orang-orang di masa revolusi melalui tokoh hasil dan guru Isa. E. Novel ini termasuk novel serius yang tidak cukup menghibur seperti halnya dalam novel pop. Jawaban yang tepat adalah C. Kemunculan buku ini telah memperkaya khasanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. Alasannya adalah karena kalimat C menyebutkan buku ini telah memperkaya khasanah literatur bisnis yang menunjukkan bahwa buku tersebut adalah buku non-fiksi yang membahas tentang bisnis dan dapat memperkaya literatur bisnis. Selain itu, kalimat ini juga menyebutkan bagi pengusaha konglomerat yang menunjukkan bahwa buku tersebut ditujukan untuk pembaca yang memiliki minat dalam bidang bisnis, sehingga dapat disimpulkan bahwa buku tersebut adalah buku non-fiksi. Selanjutnya adalah soal hikayat. Nomor 2, bacalah kutipan hikayat berikut, adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuan yang terlalu elok parasnya itu. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Sikap Buraksa berdasarkan kutipan hikayat tersebut adalah A. Melawan penguasa, B. Memaksa dan mengancam, C. Tidak memahami orang lain, D. Kasar terhadap keluarga, E. Membuat resah masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Memaksa dan mengancam. Alasannya adalah karena Buraksa mengancam akan membinasakan negeri Raja Kabir jika tidak menyerahkan putrinya sebagai upeti, menunjukkan sikap memaksa dan mengancam. Selanjutnya adalah soal tentang laporan hasil observasi. Bacalah kutipan berikut. Bahasa sebagai dasar ketahanan negara. Negara Indonesia letaknya di jalan raya semua bangsa dan selalu merupakan daerah perebutan pengaruh. Oleh karena itu, sukar sekali dapat dijaga keamanannya dan dapat kemasukan orang asing dengan mudah. Dengan masuknya orang asing, terjadilah pertukaran unsur-unsur adat kebiasaan. Dalam rangka pertukaran kebudayaan ini, bahasa mempunyai fungsi sentral yang penting. Demikian pula dalam perdagangan, organisasi sosial, dan segi lain dari kebudayaan. Bahasa mempunyai fungsi untuk komunikasi, diskusi, dan sebagainya. Kalimat pertanyaan yang berhubungan dengan isi cuplikan tersebut adalah A. Mengapa negara Indonesia merupakan daerah perebutan pengaruh? B. Apakah negara Indonesia mudah dimasuki orang asing? C. Mengapa negara Indonesia sukar sekali dijaga keamanannya? D. Sebagai dasar ketahanan negara, apakah fungsi bahasa di bidang perdagangan, organisasi sosial, dan pertukaran kebudayaan? E. Dengan masuknya orang asing, pertukaran apakah yang terjadi? Jawaban yang tepat adalah D. Sebagai dasar ketahanan negara, apakah fungsi bahasa di bidang perdagangan, organisasi sosial, dan pertukaran kebudayaan? Alasannya adalah karena cuplikan tersebut membahas tentang pentingnya bahasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan, organisasi sosial, dan pertukaran kebudayaan. Sebagai dasar ketahanan negara, pertanyaan D secara langsung terkait dengan topik tersebut. Selanjutnya adalah soal tentang anekdot. Lena memahami maksud mendalam dari gambar berikut. Lena memberikan pernyataan inspiratif pada teman-temannya berdasarkan gambar tersebut, yaitu A.
Pintar-pintarlah mengendalikan orang lain agar tidak terbawa arus. B. Untuk bisa mengendalikan virus, kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus dengan bergotong royong. C. Virus memang sangat menakutkan dan kita akan sulit untuk mengendalikannya. D. Tidak perlu melakukan sesuatu yang di luar kendali, bersikap sewajarnya saja. E. Tugas pemerintah dalam mengendalikan penularan virus corona sangat berat, oleh karena itu kita pun harus turut membantunya. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk bisa mengendalikan virus, kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus dengan bergotong royong. Pernyataan tersebut inspiratif karena menekankan pentingnya kerjasama dan gotong royong dalam menghadapi tantangan. Sekian video pembahasan soal bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.